Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Luar biasa. Pidato Presiden Prabowo Subianto di konferensi tingkat tinggi PBB tentang solusi dua negara pada 22 September 2025 telah menarik perhatian internasional. Namun di detik-detik paling krusial dalam pidatonya tersebut, terjadi gangguan teknis berupa mikrofon yang mati mendadak. To provide peacekeeping forces. Apakah karena adanya sabotase? Atau karena adanya kabel yang mendadak terputus? Mari simak video ini sampai habis. The independence and the statehood of Palestine, Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara dan menyerukan pengakuan segera atas negara Palestina. Pidato tersebut mendapatkan respons global yang menunjukkan dukungan yang berkembang terhadap posisi Indonesia meskipun ada beberapa reaksi yang berbeda. Secara umum, pidato Presiden Prabowo mendapat respons positif di kancah internasional. Banyak negara anggota PBB mendukung solusi dua negara dan langkah-langkah menuju pengakuan Palestina. Negara-negara Uni Eropa dan Liga Arab juga turut hadir dalam konferensi tersebut, menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu ini. Namun Amerika Serikat dan Israel memilih untuk memboikot konferensi tersebut. Mereka berargumen bahwa dorongan untuk mengakui negara Palestina saat ini akan memberikan imbalan kepada Hamas dan mempersulit upaya pembebasan sandera serta penghentian perang di Gaza. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa konferensi tersebut jauh dari mempromosikan perdamaian, akan memperpanjang perang, memberi semangat kepada Hamas dan memberi penghargaan atas hambatan mereka, serta merusak upaya dunia nyata untuk mencapai perdamaian. We condemn all. Pidato Prabowo bertepatan dengan momentum pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara. Prancis, Belgia, Luxembourg, Malta, Kanada, Inggris, Australia, dan Portugal secara resmi mengakui negara Palestina. Langkah ini, yang dibingkai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali solusi dua negara, mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo yang menyebut negara-negara tersebut telah berada di sisi sejarah yang benar. Beliau mendesak negara-negara lain untuk segera mengikuti jejak tersebut, menekankan bahwa sejarah tidak akan menunggu, kita harus mengakui Palestina sekarang. The right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say, history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. We are willing to provide peacekeeping forces. Salah satu poin yang paling disorot dari pidato Prabowo adalah tawarannya untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, sebuah tawaran yang telah diulangi Indonesia sejak tahun sebelumnya. Tawaran ini menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam stabilisasi pasca konflik di Gaza. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan kesediaan Indonesia untuk mengakui negara Israel segera setelah Israel mengakui kemerdekaan Palestina serta memberikan jaminan keamanan bagi Israel. Pernyataan ini pun disambut dengan tepuk tangan meriah dari para delegasi. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Dan satu lagi yang cukup menarik perhatian adalah saat Presiden Prabowo berpidato dan mengalami gangguan teknis berupa mikrofon yang mati mendadak. Meskipun Kementerian Luar Negeri Indonesia menjelaskan bahwa ini disebabkan oleh aturan pembatasan waktu 5 menit pidato yang ketat di PBB, namun gangguan ini terjadi pada momen-momen krusial dalam penyampaian pesan para pemimpin, memicu spekulasi dan menarik perhatian publik. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much.